Selamat pagi kakak. Iya, suster. Boleh tahu dengan kakak siapa? Febrian Paliama, suster. Kakak sukanya dipanggil siapa? LNC. Oke baik, perkenalkan saya perawat Dela. Saya biasa dipanggil Dela. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku yang ditugaskan untuk praktek di ruangan ini. Saya berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Bolehkah saya duduk? Iya, suster. Iya. Bagaimana kalau hari ini kita berbincang-bincang mengenai apa yang kakak rasakan selama ini? Saya siap mendengarkan keluh kesah kakak. Kakak mau di mana? Di sini atau di tempat lain saja? Oke baik. Kakak maunya berapa lama? 10 menit saya, suster. Oke baik. Bagaimana perasaan kakak hari ini? Ya, kurang baik. Apa yang kakak rasakan setelah kejadian ini berlalu? Saya merasa sedih, suster. Putus asa, kecewa. Apakah kakak pernah merasa kehilangan kepercayaan diri? Iya, Apakah kakak merasa bersalah atau sering mempersalahkan diri sendiri karena telah melakukan hal ini? iya, suster. Apakah kakak berniat untuk menyakiti diri sendiri seperti ingin bunuh diri karena merasa tidak? Apakah kakak pernah mencoba bunuh diri dan apa penyebabnya? Lalu bagaimana caranya sehingga kakak bisa nekat untuk melakukan hal tersebut? Ya, karena skripsi saya tidak diterima dosen. Saya juga iri melihat teman-teman saya sudah lulus duluan, suster. Baiklah, tampaknya kakak masih memiliki keinginan yang tinggi untuk mengakhiri hidup kakak. Maka saya akan memeriksa isi kamar kakak untuk memastikan tidak ada benda-benda yang membahayakan kakak. Saya izin memeriksa kamar. Iya. Di sini saya menemukan sebotol obat serangga yang berarti kakak masih memiliki keinginan yang tinggi untuk mengakhiri hidup. Maka dari itu saya akan menyitanya. Dan setelah itu saya tidak akan membiarkan kakak sendirian. Dan jika ada keinginan untuk mengakhiri hidup itu kembali lagi, kakak bisa memanggil saya ataupun kakak bisa memanggil keluarga ataupun kerabat kakak yang sedang membesuk. Iya, suster. Iya, coba kakak ulang yang saya katakan tadi. Jika keinginan bunuh diri itu muncul, apa yang akan kakak lakukan? Saya harus memanggil suster atau kerabat yang akan menjenguk untuk membantu saya. Oke baik kakak, saya percaya kakak dapat mengatasinya. Saya permisi. Bagaimana perasaan kakak selama dari tadi kita sudah berbincang-bincang beberapa menit yang tadi? Saya merasa sedikit nyaman. Oke baik, tadi kan kita sudah diskusikan tentang cara mengatasi perasaan bunuh diri itu. Lalu coba sekarang kakak sebutkan kembali cara untuk mengatasi keinginan bunuh diri itu jika keinginan itu muncul kembali. Kalau keinginan bunuh diri muncul kembali, mungkin saya harus memanggil suster atau kerabat atau teman-teman saya atau menjenguk saya untuk membantu saya. Ya benar sekali. Perjumpaan kita sampai di sini dulu. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang meningkatkan harga diri. Kakak maunya jam berapa dan berapa lama? Jam 10 saja, suster. Oke baik, nanti saya akan kembali ke sini. Saya permisi. Iya. Selamat pagi kakak. Pagi, suster. Baik. Kakak masih ingat dengan saya? Iya, masih, suster. Bagaimana perasaan kakak hari ini? Kurang baik. Apakah ada rasa ingin untuk bunuh diri kembali? Iya, suster. Baiklah, kalau begitu hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi keinginan bunuh diri. Kakak maunya berapa lama? 10 menit saja, suster. Mau di sini atau di luar Ya, saja? di sini saja. Baik. Baiklah, tampaknya kakak membutuhkan pertolongan segera karena ada keinginan untuk membunuh diri. Dan saya perlu memeriksa kembali seluruh isi kamar kakak untuk
memastikan tidak ada benda-benda yang dapat membahayakan kakak. Saya izin memeriksa kembali. Iya, silakan. Oke kakak, di sini saya masih menemukan sebotol obat serangga dan saya akan menyitanya. Mengenai yang kemarin yang sudah saya ajarkan, coba kakak sebutkan kembali apa yang harus kakak lakukan jika keinginan bunuh diri itu kembali menyerang kakak. Saya harus memanggil suster dengan kalau ada keluarga atau teman-teman dekat saya datang menjenguk saya harus meminta mereka untuk membantu saya. Ya betul sekali. Jadi kakak jangan pernah sendirian ya. Jika ada apa-apa kakak harus memanggil keluarga. Jika tidak ada keluarga kakak bisa memanggil kami langsung di ruang perawat. Bagaimana perasaan kakak setelah kita bercakap-cakap? Bisa kakak sebutkan kembali? Perasaan saya sudah cukup lega. Oke baik. Bagaimana masih adakah dorongan untuk kakak mengakhiri hidup kakak kembali? Iya, masih suster. Kalau masih ada perasaan atau dorongan bunuh diri, tolong panggil saya atau keluarga ataupun teman-teman kakak yang ingin membesuk kakak. Kalau sudah tidak ada keinginan bunuh diri, saya akan ketemu kakak lagi untuk membicarakan cara meningkatkan harga diri. Setengah jam lagi saya akan kembali di sini. Kakak masih mau tempat kami berbincang-bincang di sini saja atau memilih Iya, di tempat sini lain? saja ya, suster. Oke baik. Saya permisi, saya akan kembali lagi. Iya. Selamat siang kakak. Selamat siang, suster. Bagaimana perasaan kakak hari ini? Ya, seperti biasa, suster. Masih adakah dorongan untuk mengakhiri hidup kakak? Iya, suster. Sesuai kesepakatan kita yang tadi sudah kita janjikan 2 jam yang lalu, sekarang kita akan membahas tentang rasa syukur atas pemberian Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kakak. Kakak maunya berapa lama? 10 menitnya, suster. Apa saja dalam kehidupan kakak yang kakak dapat syukuri sampai sekarang? Yang harus saya syukuri, saya masih bisa bernapas, saya masih bisa mendidik hidup saya, masih bisa menanti orang tua saya. Siapa saja kira-kira yang akan sedih dan rugi jika kakak meninggal? Orang tua. Keadaan apa yang membuat kakak akan merasa puas? Saya akan merasa puas kalau skripsi saya bisa diterima dosen, saya bisa lulus dan membanggakan kedua orang tua. Semoga keinginan kakak dapat tercapai ya. Iya. Ternyata kehidupan kakak masih ada yang baik dan banyak yang patut untuk disyukuri. Jadi, coba kakak sebutkan kembali kegiatan apa yang dapat kakak lakukan. Berupa kegiatan positif yang dapat kakak lakukan. Mungkin saya bisa berdoa kalau keinginan untuk bunuh diri muncul kembali. Setelah kita bercakap-cakap, bisa kakak sebutkan kembali apa yang sudah tadi kita perbincangkan? Saya sudah merasa sedikit lega, suster. Kalau misalnya nanti ada keinginan untuk bunuh diri, saya harus memanggil suster atau kerabat atau teman-teman dekat untuk membantu saya. Kalau saya berpikir positif. Baik. Apakah kakak masih ingat hal-hal yang masih bisa kakak miliki dan kakak syukuri dan yang bisa kakak lakukan dalam kehidupan kakak sehari-hari, seperti hal-hal yang positif yang bisa kakak lakukan? Berdoa atau mungkin mengobrol dengan teman-teman atau orang tua. Baik, jadi dari sini kalau kakak ada masalah atau ada sesuatu yang mungkin menurut kakak orang lain tidak dapat bisa mendengarkan kakak bisa langsung saja berdoa, semoga saja Tuhan bisa membuka jalan agar kedepannya kakak tidak mengambil tindakan seperti ini lagi. Iya, suster. Nanti jam 12 kita akan bertemu lagi di sini dengan topik yaitu cara mengatasi masalah dengan baik. Kakak maunya tetap di sini saja? Iya, di sini saja.
Oke baik, nanti saya akan kembali ya, permisi. Selamat siang kakak. Selamat siang, suster. Bagaimana perasaannya? Ya, sudah lumayan membaik. Masih ada keinginan untuk bunuh diri? Tidak harus. Bagus. Coba kakak sebutkan hal-hal positif apa saja yang dapat kakak lakukan. Harus berpikir positif, berdoa. Ya, bagus sekali. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang selama ini timbul. Kakak mau berapa lama dan mau tempatnya di mana? Gampangnya saya suster di sini saja. Oke, baik. Nanti ceritakan situasi yang membuat kakak sampai ingin mengakhiri hidup kakak. Karena saya punya skripsi tidak diterima dosen, mesti ganti dosen, banyak revisi, teman-teman saya juga sudah lulus duluan, tidak ada yang membantu saya. Menurut kakak, dengan mengakhiri hidup itu adalah jalan keluar yang baik? Sebenarnya tidak. Kalau tidak, coba kakak sebutkan jalan keluar yang lainnya seperti apa? Saya harus banyak belajar, banyak sabar. Kalau revisi skripsi saya masih banyak, saya harus merevisinya. Pokoknya harus sabar, tidak mau langsung gegabah mengambil tindakan yang tidak tepat. Ya, saya setuju dengan kakak. Jadi ada banyak jalan keluar. Nah, coba kita diskusikan keuntungan dan kerugian dari masing-masing cara tersebut. Mari kita pilih cara untuk mengatasi masalah yang paling menguntungkan. Menurut kakak cara yang paling menguntungkan itu cara yang mana? Menurut saya harus banyak belajar agar skripsi saya bisa selesai, saya bisa lulus kuliah, saya bisa membanggakan orang tua. Bagus sekali. Mari kita buat rencana untuk kegiatan masa depan. Bagaimana perasaan kakak setelah kita bercakap-cakap? Apa kakak sudah mendapat cara untuk mengatasi masalah yang kakak rasakan? Iya, Coba kakak sebutkan. cara untuk mengatasi masalah saya itu saya harus banyak sabar, banyak berdoa, banyak belajar, banyak bersyukur. Coba dalam satu hari ini kakak menyelesaikan masalah dengan cara yang kakak pilih. Besok di jam yang sama kita akan bertemu lagi di sini untuk membahas pengalaman dengan menggunakan cara yang kakak pilih. Baik, karena ibu kakak sudah ada di sini, saya akan menjelaskan tindakan keperawatan pada keluarga pasien dengan isyarat bunuh diri. Di sini ada tujuan keperawatan. Tujuannya yaitu keluarga mampu merawat pasien yang berisiko bunuh diri. Kemudian tindakan keperawatannya yaitu untuk mengajarkan keluarga tentang tanda dan gejala bunuh diri, menanyakan keluarga tentang tanda dan gejala bunuh diri yang pernah muncul pada pasien, kemudian mendiskusikan tentang tanda dan gejala yang umumnya muncul pada pasien yang berisiko bunuh diri. Yang kedua, mengajarkan keluarga cara melindungi pasien dari perilaku bunuh diri. Ada 2 poin. Yang poin pertama mendiskusikan tentang cara yang dapat dilakukan keluarga jika pasien memperlihatkan tanda dan gejala dari bunuh diri. Yang poin kedua menjelaskan tentang cara-cara melindungi pasien, yaitu dengan yang pertama memberikan tempat yang nyaman, yaitu menempatkan pasien di tempat yang mudah diawasi. Jangan biarkan pasien mengunci diri di kamarnya, atau jangan meninggalkan pasien sendirian di rumah. Yang kedua, menjauhkan barang-barang yang bisa digunakan untuk bunuh diri. Kemudian, jauhkan pasien dari barang-barang seperti bahan bakar minyak atau bensin, api, pisau, atau benda tajam yang lainnya, ataupun zat yang berbahaya seperti obat nyamuk dan racun serangga. Kemudian, selalu melakukan pengawasan dan meningkatkan pengawasan jika tanda dan gejala bunuh diri meningkat. Jangan pernah melonggarkan pengawasan walaupun pasien tidak menunjukkan tanda dan gejala dari upaya bunuh diri. Yang berikut, mengajarkan keluarga tentang hal-hal yang dapat dilakukan jika pasien melakukan percobaan bunuh diri dengan cara
mencari bantuan tetangga sekitar atau pemuka masyarakat untuk menghentikan upaya bunuh diri tersebut. Yang berikut, segera membawa pasien ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Dan terakhir, menganjurkan keluarga untuk membantu pasien minum obat sesuai prinsip 5, yaitu benar cara penggunaannya dan benar waktu penggunaannya. Baik Ibu dan Kakak, terima kasih untuk waktu dan kerjasamanya. Jika ada kendala atau masalah, Ibu dapat memanggil kami di ruangan perawat. Saya permisi, selamat siang. Ya, suster, terima kasih.